Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, ayyuhal muslimun wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Arsyadani Allah wa iyyakum ila sabilihi wa ta'atih. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas jalan yang lurus, jalan ketaatan, dan menolong kita untuk bisa istiqomah di atasnya. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya yang wajib kita syukuri, baik dengan lisan kita, dengan mengakuinya dan menyanjungnya, dengan mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin, diiringi dengan keyakinan di dalam hati bahwasanya seluruh nikmat itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha membuktikan dengan anggota badan kita menggunakan kenikmatan tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita, panutan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya dan juga para sahabatnya, dan juga pada para pengikutnya yang baik di hari kiamat kelak. Dan tentunya kita berusaha dan berdoa kepada Allah agar menjadikan kita semua sebagai pengikut Nabi kita Muhammad SAW yang baik hingga akhir hayat kita. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana jadwal kita rutin di tiap hari Ahad ya, Ahad sore jelang berbuka puasa di bulan Ramadan. Kita melanjutkan pembahasan tentang tafsir Al-Quran dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, karya dari Fadilatul Syekh Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, atau lebih familiar, lebih dikenal dengan nama Tafsir As-Sa'di. Ya, sebagaimana tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir itu namanya mungkin tidak familiar, Tafsir Al-Quranul Azim. Nah, tapi yang dikenal Tafsir Ibnu Katsir, ya, langsung dikenal dengan apa? Mufassirnya, ulama ahli tafsirnya. Nah, melanjutkan pertemuan kita yang lalu, kita masih membahas tafsir surah Al-Fatihah. Dan alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita sudah ada sedikit muqaddimah membahas tentang ta'awud, bacaan isti'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala
ketika setiap kali kita ingin membaca Al-Quran. Berdasarkan firman Ta'ala, wa idza qara'ta al-Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kemudian kemarin juga kita sudah bahas tentang surah Al-Fatihah itu. Ya. Menurut pendapat yang kita ikuti yang lebih sahih, ketika surah Al-Fatihah itu adalah sab'ul mathani, 7 ayat yang terulang-ulang, berarti disepakati tentang 7 ayatnya. Cuman diperselisihkan pendapat tentang 7 ayatnya itu mulai dari bacaan basmalah atau mulai dari bacaan alhamdulillahirabbil alamin sudah berlalu. Kemudian kita juga telah membaca tentang tafsir dari bacaan basmalah, itu bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan penjelasan beliau kemarin sudah ya, bahwasanya Ar-Rahman, Ar-Rahim atau Allah Dzul Jalalah, itu Allah itu berasal dari kata al-ma'lu, al-ma'bud, artinya yang disembah. Sedangkan Rabb itu adalah yang memiliki sifat rububiyah. Adapun Ar-Rahman dan Ar-Rahim itulah dua nama yang memiliki atau mengandung sifat rahmah. Ya. Kita ulang sedikit dari situ aja, enggak apa. Ar-Rahmanir Rahimi ismani, kata beliau rahimahullah taala. Kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim itulah dua nama. Dalani, yang keduanya itu menunjukkan ala annahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dzur rahmatil wasi'atil 'azimah. Allah adalah zat yang memiliki sifat rahmah, yaitu kasih sayang yang luas, yang agung. Allati wasi'at kulla syai'in, yang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu luas, mencakup seluruh atau segala sesuatu. Wa ammat kulla hayyin, dan bersifat umum, mencakup seluruh atau segala sesuatu yang hidup. Wa katabaha lil muttaqinal muttabi'ina, dan Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan sifat rahmah itu untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ittiba, mengikuti li anbiya'ihi, kepada nabi-nabinya, wa rasuli, dan rasul-rasulnya. Fahaula'i lahumur rahmatul mutlaqah, maka bagi mereka itu, orang-orang yang bertakwa dan yang mengikuti nabinya itu akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Adapun selainnya, wa man adahum, dan orang-orang selain mereka, selain orang yang bertakwa, falahum nasibun minha, maka mereka juga memiliki bagian dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin telah dijelaskan di penjelasan berikutnya, yaitu wa'lam anna minal qawaidil muttafaqi 'alaiha, dan ketahuilah bahwasanya di antara kaidah yang disepakati di atasnya, baina salafil ummati wa a'immatiha, di antara salafnya umat ini dan para imam-imamnya. Kaidahnya itu apa? Al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi, beriman dengan sifat-sifatnya Allah, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, wa ahkamis sifati, dan hukum-hukum yang terkandung di dalam sifat tersebut. Nah, masih ingat atau penjelasannya tentang kaidah tauhid asma wa sifat ini? Jadi kaidahnya di dalam tauhid asma wa sifat yang dijelaskan para ulama itu, setiap nama itu pasti mengandung sifat. Namun nanti ada pembahasan yang lain, tidak setiap sifat itu punya nama. Jadi tidak setiap sifat ada namanya, tapi kalau setiap nama pasti ada sifatnya. Contohnya misalkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, ini adalah nama. Nah, ini tauhid asma. Kita mentauhidkan Allah di dalam nama-namanya Allah. Kita meyakini bahwasanya Ar-Rahman, Ar-Rahim
itu adalah dua nama dari nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam setiap nama itu juga kita harus meyakini, mengimani apa? Pasti ada sifatnya. Ar-Rahman Ar-Rahim mengandung sifat rahmah. Itu sifat kasih sayang. Nah, cuman dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita juga harus tahu kaidah yang lain. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu pun tidak ada yang serupa. Tidak ada yang sama dengan Allah. Namun Allah menetapkan wa huwas samiul basir, dan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Artinya apa? Dalam ayat ini wa huwas samiul basir, as-sami itu nama. Mengandung sifat sama, pendengaran. Jadi Allah maha mendengar. Al-basir itu nama. Mengandung sifat basar, yaitu penglihatan. Jadi Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Namun di awal ayat ini Allah sebutkan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Nah, ini kaidah yang sangat penting yang harus kita perhatikan, yang kadang orang itu salah paham, terburu-buru ketika ada atau kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti jejak para salaf itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan setiap nama itu mengandung sifat. Kaidahnya ini untuk semua nama dan untuk semua sifat itu kaidahnya berdasarkan firman Allah Ta'ala ini. Kita hanya sekedar menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sendiri telah menetapkannya, kan ini. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan berarti Allah menetapkan. Bismillahirrahmanirrahim, berarti Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah berarti memiliki apa? Sifat Dzur-Rahmah, memiliki Ar-Rahmah. Kemudian wa huwas samiul basir. Allah tetapkan Allah itu as-sami, Allah itu al-basir. Berarti Allah memiliki sifat sama dan juga sifat basar. Namun kita sama sekali memang tidak boleh, makanya kita pun tidak akan menyamakan Allah dengan selain Allah. Jadi sekedar kita tetapkan Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Bagaimana mendengar yang melihatnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Kita tidak boleh menyerupakan. Namun secara makna, secara umum pemahaman Allah maha mendengar, Allah maha melihat itu hal yang maklum, sudah diketahui. Namun kita tidak boleh menyerupakan, tidak boleh membagaimanakan, bayang-bayangkan kemudian menyerupakan, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya memang itu hal yang gaib, tidak ada keterangan, tidak ada dalilnya. Jadi kita cukup sekadar apa? Menetapkan saja. Secara logika itu misalkan walillahil matsalul a'la, dan untuk Allah itu permisalan yang lebih tinggi, lebih mulia, tidak bisa kita samakan. Cuman untuk mendekatkan pemahaman saja, sama-sama makhluk saja ya, sama-sama makhluk itu punya nama yang namanya itu sama, namanya sama, atau punya sifat, nama sifatnya itu sama. Misalkan manusia mendengar kan, manusia juga melihat. Binatang, misalkan kelelawar melihat juga mendengar, tapi apakah sama antara manusia dan binatang? Kan tidak sama. Maka kita hanya sekedar menetapkan, namun kita tidak boleh menyamakan, dan kita juga tidak tahu bagaimana kelelawar itu melihat, bagaimana kelelawar itu mendengar, kan nggak tahu. Ini aja sesama makhluk. Terlebih lagi walillahi al-matsalul a'la. Dan untuk Allah itu permisalan sifat yang lebih utama lagi yang kita tidak boleh menyamakan. Jadi jangan sampai disalahpahami, itu kajiannya menyerupakan Allah, Allah punya sifat, Allah punya gini ya, sama seperti mau. Tidak, kita hanya sekedar menetapkan. Jadi ketika kita nanti baca Al-Quran, ada firman Allah Ta'ala, yadullah, tangannya Allah, ya sudah kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, itu sifat. Sifat Allah memiliki tangan. Tapi nah itu tadi, kembali kaidah berikutnya, tidak setiap sifat ada namanya. Nah Allah memiliki sifat punya tangan, berarti tidak ada nama tangan, tidak ada. Tidak ada nama bagi Allah minal asma'il husna, dari nama-nama yang husna itu tangan itu tidak ada. Itu hanya sekedar sifat.
Paham ya? Jadi kaidah tadi, setiap nama ada sifat, tapi setiap sifat tidak mesti ada namanya. Jadi kita sekedar menetapkan, kita tidak menyerupakan. Jadi kalau ada tuduhan, wah itu pengajiannya di sana itu menyerupakan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya. Tidak demikian. Karena kita berdasarkan firman Ta'ala tadi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, itu yang dijelaskan oleh para ulama salaf. Nah, itu penting kita sampaikan itu. Kemudian penjelasan beliau sampai wa ahkami sifati, dan hukum-hukum sifatnya. Nah, ini juga kaidah ketika kita meyakini nama Allah itu mengandung sifat. Ya, nama Allah mengandung sifat. Ar-Rahman Ar-Rahim mengandung sifat rahmah. Nah, sifat rahmah ini ada hukumnya. Maksudnya hukumnya itu apa? Konsekuensinya. Konsekuensinya berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada makhluknya. Itu konsekuensi hukumnya seperti itu. Nah, jadi Allah kasih sayang, Allah memiliki sifat kasih, berarti Allah mengasihi dan menyayangi makhluknya. Ya, demikian pula dengan nama sifat yang lain seperti tadi, wa huwas samiul basir. As-sami, Allah Maha mendengar, artinya apa? Allah Maha mendengar segala sesuatu. Ya. Ada yang didengar, kan itu. Itu konsekuensi hukumnya seperti itu. Wa huwal basir atau al-basir, Allah Maha melihat. Berarti artinya apa? Allah memiliki sifat melihat, Maha melihat. Berarti ada yang dilihat. Allah melihat segala sesuatu, Maha melihat. Itu maksud daripada kalimat wa ahkamis sifat, dan hukum-hukum sifat. Nah, kemudian beliau memberikan contoh. Fayu'minuna mathalan, maka mereka orang-orang yang beriman itu mengimani mathalan sebagai contoh, bi annahu rahmanun rahimun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama Rahman dan juga memiliki nama Rahim. Nah, itu maknanya apa? Dzurrahmati, memiliki sifat rahmah, kasih sayang. Allati, nah sifat kasih sayangnya ini ittasafa biha, Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan kasih sayang tersebut. Nah, sifat kasih sayangnya itu al muta'alliqatu bil marhumi, yang terkait dengan almarhum. Almarhum itu kalau dalam belajar syaraf sifat apa? Isim maf'ul. Artinya apa? Yang dirahmati. Berarti kasih sayangnya Allah itu berkaitan dengan sesuatu yang dirahmati. Itu makhluknya. Itu makna daripada kita beriman dengan hukum daripada sifat-sifat tersebut. Nah, itu kaidah ini. Apa masalah akidah asma wa sifat? Ya mungkin di sini sudah pernah ada kajiannya atau enggak, itu lebih detail lagi itu, Masya Allah. Penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Qaidul Muthla itu bagus itu. Kalau mau apa dibaca-baca lagi itu. Jadi intinya beriman dengan nama, nah, kemudian juga beriman dengan sifat yang terkandung di dalam nama tersebut, dan beriman dengan hukum, ketetapan, konsekuensi yang berkaitan dengan sifat tersebut. Jadi sifat rahmah itu di sini al-muta'alliqah bil marhum, berkaitan dengan yang dirahmatinya. Nah, kemudian contohnya itu fan ni'amu, maka nikmat-nikmat itu, nah, nikmat-nikmat dari Allah, kulluha, semuanya, asarun min asari rahmatihi, adalah bekas dari bekas-bekas kasih sayangnya Allah. Asar itu tuh sesuatu apa? Jejak atau bekas ya, hasil pengaruh asar itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah, berarti apa? Allah mengasihi, Allah memberikan kasih sayangnya itu berupa nikmat. Nah, nikmat itu adalah merupakan bekas jejak adanya pengaruh dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi asarun min asari rahmatihi. Wa hakadha, dan seperti itu juga fisa iril asma'i, dalam seluruh nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seluruh nama-namanya Allah Subhanahu wa taala itu kaidahnya sama seperti itu. Nah, tidak perlu dibeda-bedakan, semuanya sama. Ketika kita membaca Allah Subhanahu wa taala As-Sami, Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat, maka
Konsekuensinya cara mengimaninya seperti tadi. Nah, kemudian beliau memberikan contoh yang lainnya itu yuqalu fil alimi. Nah, dikatakan juga di dalam nama al-alim. Allah Maha mengetahui. Nah, al-alim, nah, maka innahu alimun, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama alim, maknanya memiliki sifat zu ilmin, memiliki ilmu. Berarti nama alim sifatnya apa? Ilmu, mengetahui. Nah, konsekuensinya apa? Ketentuan hukum kalau sudah memiliki ilmu apa? Ya'lamu bihi kulla syai'in, maha mengetahui, nah, terhadap segala sesuatu. Nah, jadi maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Itu makna alim. Nama lainnya sebutkan qadirun. Ya, qadirun, maha mampu. Dzu qudratin. Nah, jadi nama qadir maknanya apa? Memiliki sifat kemampuan. Ya. Qudrah, memiliki sifat kemampuan. Yaqdiru ala kulli syai'in. Berarti Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Allah maha mampu menciptakan, mampu menghidupkan, mampu mematikan, dan maha mampu terhadap segala sesuatu. Nah, itu beberapa contoh yang disampaikan oleh beliau rahimahullah taala. Nah, ini dari ayat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikutnya kita masuk perkataan musannif menafsirkan ayat alhamdulillahi. Nah, alhamdulillahi artinya segala pujian milik Allah. Alhamdu itu diterjemahkan segala pujian, seluruh pujian, ya, pujian yang sempurna mutlak. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab itu alif lam di situ maknanya alif lam al-istighraqiyah, yang maknanya mencakup secara umum keseluruhan. Berarti segala sesuatu pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, huwa, nah, alhamdu itu maksudnya adalah as-sana'u 'alallahi bisifatil kamali. As-sana' itu artinya pujian kepada Allah. As-sana'u 'ala itu pujian atas Allah, pujian untuk Allah Subhanahu wa taala bisifatil kamali, dengan sifat-sifat yang sempurna. Wa bi af'alihi, dan pujian terhadap apa? Af'alihi, perbuatan-perbuatannya Allah. Ya, segala sesuatu yang Allah perbuat itu adalah hal yang maha terpuji. Nah, kata beliau bi af'alihi ada irati bainal fadli wal adli. Nah, perbuatan-perbuatan Allah itu berpusar, daerahnya, jadi bahasa Indonesia ya, daerah menjadi daerah itu sesuatu yang berpusar, muter-muter di situ aja, di daerah itu aja. Nah, semua perbuatan-perbuatan Allah itu berpusar bainal fadli wal adli, di antara keutamaan dan keadilan. Ya. Jadi maksud daripada keutamaan dan keadilan, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, memberikan kenikmatan, itu murni dari fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita juga pernah baca ayat atau sering ditempel di mana-mana itu hada min fadli robbi. Nah, ini adalah karunia, keutamaan dari Rabbku. Itu biasanya bersifat apa? Nikmat, pahala, ya, kesenangan. Itu merupakan fadl dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, itu perbuatan Allah memberikan kenikmatan. Nah, adapun al-adl, keadilannya Allah itu berkaitan dengan hukuman dari Allah. Nah, berkaitan dengan hukuman dari Allah, entah di dunia ataupun di akhirat, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman, nah, baik melalui bencana, musibah, atau kesengsaraan yang lainnya, itu semua adalah karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lawannya adil apa? Zulm, kezaliman. Jadi Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari sifat zulm. Allah tidak zalim. Ketika Allah mengadab hambanya, ketika Allah menguji, memberikan musibah,
bencana, kesengsaraan kepada hambanya, itu bukan kedzaliman Allah, tapi itu adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah hamba itu perbuat. Jadi ketika seorang telah berbuat kemaksiatan, ya, berbuat kedurhakaan kepada Allah, maka Allah akan memberikan hukuman bagi dia. Itu bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun sebaliknya tadi, ketika seseorang itu taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan karunia untuk dia, berikan keutamaan, berikan pahala. Maka itu adalah merupakan fadl, karunia, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh perbuatan-perbuatan Allah itu maha sempurna, ya, dan berpusar di antara apa? Al-fadl wal adl. Itu perbuatan Allah akan bergeser di antara dua hal itu. Oleh karena itu, falahul hamdul kamilu. Maka untuk Allah Subhanahu wa taala itu pujian yang sempurna. Alhamdu al-kamil, pujian yang sempurna. Bijami'il wujuh, dengan seluruh sisi, dengan segala sisi. Itu kalimat alhamdu. Nah, kemudian sedikit tambahan, kalau kita yang belajar bahasa Arab itu ada kata mirip. Nah, yang satunya hamd, al-hamdu, yang satunya al-madhu. Nah, cuman geser hurufnya, ini ha, mim, dal, ini mim, dal, ha. Ini artinya sama-sama apa? Pujian. Ya, artinya sama-sama pujian. Namun untuk al-hamd ini pujian yang disertai dengan pengagungan dan rasa cinta. Jadi al-hamd ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pujian yang disertai dengan pengagungan dan rasa cinta. Jadi di sini alhamdulillahi. Ya, khusus untuk Allah. Sedangkan al-madhu itu pujian biasa saja, yang tidak disertai rasa cinta dan pengagungan. Contohnya bagaimana? Nah, misalkan kita lihat ada anak kecil pintar, gitu. Ada anak kecil pintar, maka kita katakan, wah, masya Allah, anaknya pintar ya. Itu kan pujian kan? Tanpa kita apa? Tanpa kita mengagungkan dia, tanpa kita ada rasa cinta, kita nggak kenal kan itu. Nah, itu namanya madh. Atau misalkan anak buah memuji bosnya, wah, bos saya tuh baik, kan gini ya. Meskipun dia ada pengagungan atau penghormatan istilahnya sama bosnya, tapi bukan karena kecintaan yang mendatangkan kepada ketundukan dan pengagungan dalam hal ibadah. Hanya sekedar memuji biasa aja gitu. Nah, itu beda antara alhamdu dan al-madhu. Mirip itu. Ya. Dalam bahasa Arab mirip dan artinya sama, cuman beda pemakaiannya. Nah, selesai tentang alhamdulillah. Kemudian ayat berikutnya atau masih ayat itu ya, kalimat Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Dalam ayat ini disebutkan lafzul jalalah Allah, alhamdulillah. Dan disebutkan juga kalimat Rabbil Alamin, Rabb. Yang kemarin sudah kita singgung, kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya sama. Allah itu artinya Tuhan, Rabb itu artinya juga Tuhan. Nah, tapi kalau kita paham bahasa Arab, itu kita bisa membedakan. Lafzul jalalah Allah itu berasal dari kata ilahun. Ilahun, ya, jadi ilahun dikasih alif lam. Nah, maka menjadi lafzul jalalah. Nah, ini artinya apa? Sesembahan. Ya, sesembahan. Jadi Tuhan yang artinya apa? Sesembahan. Mananya ma'bud yang kemarin sudah kita baca tadi. Nah, sedangkan Rabb ini artinya apa? Ya, ini sama-sama Tuhan ya, artinya sama-sama Tuhan. Tapi ini Rabb itu artinya yang mengatur, ya, menciptakan, ya, dan menguasai. Ya.
Seringnya diartikan apa? Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, kan gitu. Rabbil alamin artinya Tuhan semesta alam. Artinya apa? Allah zat yang maha mencipta terhadap seluruh alam semesta ini, menguasai dan mengatur seluruh alam semesta. Nah, kemudian Syekh rahimahullah taala menjelaskan makna Rabb di sini. Ar-Rabb huwal murabbi. Ya. Rabb di sini artinya adalah al-murabbi. Nah, al-murabbi dalam syaraf itu siga isim fa'il. Isim fa'il rabba yurabbi, isim fa'ilnya murabbin. Nah, artinya berarti apa? Yang mengatur. Ya. Yang memelihara, yang menguasai. Kalau dalam terjemahan itu biasanya cuma disebut satu ya, yang memelihara atau yang mengatur atau yang menguasai, cuma disebut satu. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, makna Rabb itu mencakup 3 hal itu tadi: menciptakan, menguasai dan mengatur. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala adalah al-murabbi jami'al alamina, yang menciptakan, menguasai dan mengatur seluruh alam semesta. Nah, sedangkan al-alamina, alam semesta itu apa? Atau siapa alam semesta itu? Wahum man siwallahi. Jadi alam semesta itu adalah mereka itu siapa saja yang mereka itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya Rabbul Alamin, Rabbnya itu kan Allah yang menguasai, yang mengatur, yang menciptakan. Alamin seluruh alam semesta. Nah, seluruh alam semesta itu siapa? Segala sesuatu selain Allah. Jadi alam semesta itu segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, entah apa yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Semuanya yang itu adalah selain Allah, maka itu adalah al-alamin. Alam semesta atau makhluk. Ya, jadi selain Allah adalah makhluk. Karena Allah itu apa? Khaliq. Nah, Khaliq itu yang mencipta, sedangkan makhluk itu yang diciptakan. Nah, ini al-alamin adalah man siwallah, siapa saja dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bi khalqihi lahum. Jadi Allah adalah Ar-Rabb tadi, al-murabbi, ya, jami'al alamin bi khalqihi lahum. Dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Ya, khalqihi lahum itu diartikan penciptaannya dia Allah kepada mereka, terhadap mereka. Artinya Allah menciptakan mereka. Ya, Allah menciptakan mereka. Wa i'dadihi lahumul alati. Ya, dan Allah mempersiapkan, i'dad itu mempersiapkan. Allah mempersiapkan lahum bagi mereka, yaitu alam semesta atau makhluk-makhluknya itu al-alat, alat-alat. Nah, jadi bahasa Indonesia. Jadi alat itu dari bahasa Arab, jadi bahasa Indonesia. Nah, makanya sebetulnya kalau kita belajar bahasa Arab, ternyata banyak ya yang bahasa Arab jadi bahasa Indonesia. Makanya sering kita katakan dalam bahasa Indonesia itu sejak awal sampai akhir semuanya bahasa Arab. Terus dalam bahasa Indonesia itu sejak awal sampai akhir semuanya bahasa Arab. Kenapa? Awal itu bahasa Arab yang pertama itu. Akhir itu bahasa Arab, artinya yang terakhir. Jadi sejak awal sampai akhir semuanya bahasa Arab. Jadi jangan alergi sama bahasa Arab. Kalau nggak mau bahasa Arab nanti pusing malah nanti. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk makhluknya itu Pak, alat-alat, fasilitas-fasilitas untuk apa? Menjalani kehidupan. Ya. Wa in'amihi alaihim, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada mereka bin ni'amil azimati, dengan kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar. Alati yang lau faqaduha, jikalau mereka itu, ya, lau itu juga jikalau. Nah, terjemahannya gitu aja. Jikalau faqadu, mereka itu kehilangan, kembalikan nikmat itu. Jadi jikalau mereka makhluk-makhluk itu kehilangan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, lam yumkin, tidaklah mungkin lahum bagi mereka al-baqa'u,
tetap ada, bakok itu tetap ada, eksis. Ya, jadi nggak mungkin mereka itu bisa tetap eksis, tetap ada itu nggak mungkin. Kalau Allah tidak berikan nikmat untuk mereka, maka mereka akan binasa. Maka ini merupakan bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk tarbiyahnya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin. Ya. Kemudian kata beliau, fama bihim min nikmatin faminhu ta'ala. Maka apa saja yang ada dengan mereka atau yang ada pada diri mereka min nikmatin, dari kenikmatan, jadi segala sesuatu kenikmatan yang ada pada mereka itu semua adalah faminhu ta'ala, dari Dia Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk bagian rukun daripada rasa syukur kita kepada Allah yang sering kita sampaikan. Bagaimana cara bersyukur? Rukun syukur kan ada 3, yaitu dengan lisan, kita mengakui, memuji Allah, kita menyampaikan, menceritakan nikmat-nikmat itu datangnya dari Allah. Nah, kemudian yang kedua dengan hati kita meyakini seluruh nikmat itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat apa? Fama bihim min nikmatin faminhu ta'ala. Kalau dalam ayat wa ma bikum famin, hampir sama ya, artinya dan apa yang ada pada diri kalian itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah rukun syukur yang kedua. Nah, adapun rukun syukur yang ketiga, menggunakan kenikmatan tersebut dengan anggota badan. Ya, dengan anggota badan kita gunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Ya, untuk beribadah. Nah, kemudian kata beliau, wa tarbiyatuhu ta'ala, bentuk tarbiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dengar kata tarbiyah, ya setelah kita mengetahui makna Rabb tadi, tarbiyah, murabbi, Rabbul Alamin, itu artinya apa? Tadi penciptaannya Allah, penguasaannya Allah, dan pengaturannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, li khalqihi, terhadap makhluknya, nau'ani. Ya, ada 2 bentuk. Ada 2 bentuk. Yaitu apa? Amatun wa khasatun. Ada yang bersifat amah, umum, dan ada yang bersifat khasah, khusus. Nah, jadi tarbiyahnya Allah ada 2, umum dan khusus. Nah, yang pertama, fal amatu, tarbiyah Allah yang bersifat amah, bersifat umum, dia khalquhu lil makhlukina, yaitu penciptaannya Allah terhadap makhluk-makhluknya tersebut. Wa rizquhum, dan pemberian rizki dari Allah kepada mereka. Wa hidayatuhum, dan hidayahnya Allah, Allah memberikan petunjuk, membimbing mereka. Lima fihi masalihuhum, terhadap apa yang di dalamnya tersebut ada kemaslahatan untuk mereka. Ya, alati fiha, yang di dalam kemaslahatan tersebut terdapat baqa'uhum fid dunya, sesuatu yang bisa membuat mereka itu tetap ada, tetap baqa', tetap eksistensi ada di dunia ini, di dunia. Nah, ini tarbiyah Allah Subhanahu wa taala secara umum. Sehingga tadi yang berkaitan dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim juga. Ya, tadi dikatakan apa? Falahum nasibun minha, itu untuk orang-orang yang tidak bertakwa. Jadi di paragraf pertama yang menjelaskan nama Ar-Rahman Ar-Rahim itu tadi kita sedikit ulang ya. Jadi waman adahum, dan selain orang-orang yang bertakwa itu juga mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan kasih sayangnya Allah. Falahum nasibun minha, bagian dari rahmatnya Allah. Nah, kenapa? Ini merupakan rahmah, atau dalam pembahasan yang barusan kita baca itu tarbiyahnya Allah secara umum. Buktinya apa? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, dari kalangan orang-orang non-muslim itu, kalau kita melihat, mereka masih bisa hidup di dunia ini kan gitu. Bahkan mereka memiliki kekayaan, mereka juga sehat, ya, mereka bisa beraktivitas normal seperti itu. Nah, itu merupakan apa? Rahmat dari Allah secara umum. Itu juga merupakan tarbiyahnya Allah secara umum. Jadi seluruh makhluknya itu Allah tarbiyah mereka secara umum. Jadi mereka punya bagian ini. Nah, ada pun yang khusus kata beliau rahimahullah taala,
Wal khassatu, nah adapun tarbiyah yang khusus, tarbiyatuhu li auliyaihi. Tarbiyahnya Allah Subhanahu wa taala untuk para walinya. Ya, wali-wali Allah itu dari kalangan para nabi, rasul, orang-orang saleh. Ya. Jadi yang apa? Berusaha menjalankan syariatnya Allah, maka mereka itu adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah mentarbiyah wali-walinya, ini harusnya kebalik hurufnya, ya sama baknya kebalikannya, yurabbi harusnya gitu. Itu kan ya ro ya ba ya, harusnya ya ro ba ya, itu yurabbi. Fa yurabbihim bil imani. Maka Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah mereka dengan iman. Nah, jadi Allah mendidik mereka, memelihara mereka dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun selain orang yang beriman, Allah cuman apa? Cuman pelihara mereka dari sisi duniawinya saja. Tapi tidak diberi apa? Tidak beri keimanan pada mereka. Wa yuwaffiquhum, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik lahu kepada dia, kepada para wali-walinya Allah tadi. Ya, yuwaffiquhum, Allah memberikan taufik. Itu sama dengan hidayah. Nah, jadi hidayah itu kalau kita berdoa di dalam sebagaimana di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, hidayah. Nah, itu hidayah ada dua macam. Hidayah ada dua macam. Ada hidayah yang sifatnya itu taufik. Ya, hidayah yang sifatnya taufik itu artinya adalah hidayah untuk kita bisa mencocoki syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat waffaqa itu berasal dari kata wafaqa, atau dalam kalimatnya ada wafaqa yuwafiqu, mencocoki. Ya. Jadi hidayah taufik itu adalah hidayah dari Allah untuk kita bisa mengamalkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal perbuatan kita itu bisa cocok dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hidayah taufik. Ya, atau istilah lainnya itu hidayatul amal, hidayah untuk bisa beramal. Nah, adapun hidayah yang kedua adalah hidayah al-bayan, penjelasan. Hidayah al-bayan, penjelasan. Nah, adapun tadi yang pertama, hidayah taufik itu khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah nggak bisa ngasih hidayah kepada orang lain yang berupa taufik. Tapi untuk hidayah yang kedua yaitu hidayah bayan, hidayah penjelasan, atau nama lainnya hidayatul ilm, hidayah berupa ilmu. Nah, itu kita sebagai sama makhluk bisa menjelaskan kepada orang. Ya, sebagaimana di majelis ini ya kita saling apa? Belajar. Ini namanya hidayah ilmu, kita menunjukkan. Atau misalkan di jalan, menunjukkan jalan ke arah Solo mana, ke sana, jalan ke Jakarta arah sana, itu namanya hidayah untuk apa? Menunjukkan, menjelaskan. Nah, adapun hidayah untuk menjelaskan ini, hidayah ilmu, itu kita sebagai hamba Allah bisa menyampaikan al-bayan, penjelasan. Namun kita tidak bisa memberikan hidayah apa tadi yang pertama? Hidayah taufik. Kita nggak bisa memaksa orang untuk bisa apa? Beramal. Kita jelaskan sama saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, misalkan sholat jamaah di masjid itu laki-laki misalkan wajib, ya, jelaskan itu. Kita bisa jelaskan itu. Tapi bisa kita memaksa mereka untuk bisa mengamalkannya? Nggak bisa. Itu murni haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukkanlah hidayah, berikanlah hidayah kepada kami. Itu hidayah dua-duanya itu. Hidayah taufik dan hidayah bayan tadi, atau hidayah ilmu dan hidayah amal. Nah, jadi di sini untuk orang-orang yang beriman itu Allah berikan yuwaffiquhum dengan kalimat yuwaffiquhum. Adapun tadi yang hidayah umum itu Allah di sini kata Syekh rahimahullah taala menggunakan kalimat wa hidayatuhum, hidayah secara umum. Sedangkan yuwaffiq, taufik itu hidayah yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesesuaian, kecocokan bagi orang yang beriman untuk bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa yukmiluhu lahum, dan Allah Subhanahu wa taala dalam tarbiyah khususnya terhadap wali-walinya ini, yukmiluhu lahum, Allah sempurnakan bagi mereka.
Allah sempurnakan tarbiyahnya untuk orang-orang yang beriman tersebut, pada wali-walinya Allah. Wa yadfa'u anhum, dan Allah akan palingkan dari dia as-sawarifa, hal-hal yang memalingkan, wal awaiqal hailah, dan rintangan-rintangan yang menghalangi, bainahum wa bainahu, antara mereka dan Allah. Jadi Allah akan menyingkirkan hal-hal yang bisa menghalangi antara dia dan Allah. Jadi ketika Allah sudah kasih hidayah taufik, dia akan mencocoki syariatnya Allah, maka Allah akan singkirkan penghalang-penghalang antara dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah akan bimbing terus dia di atas jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ada rintangan yang menghalanginya, Allah akan singkirkan. Wa hakikatuha, dan hakikatnya, hakikat daripada tarbiyah secara khusus ini adalah tarbiyatut taufiqi likulli khairin, adalah tarbiyah taufik, hidayah taufik tadi ya, memberikan petunjuk likulli khairin, untuk semua kebaikan, wal ismatu, dan perlindungan, an kulli syarrin, dari semua kejelekan. Jadi Allah memberikan perlindungan dari semua keburukan atau kejelekan. Kemudian wa la'alla hada, bisa jadi hadal makna inilah makna tentang tarbiyah dari makna kata Rabb, Rabbil Alamin. Bisa jadi ini adalah huwa sirru, rahasia. Ini adalah rahasia fi kauni aktsari adiyatil anbiya, di dalam keberadaan banyaknya doa-doanya para nabi. Jadi kalau kita baca Al-Quran, itu banyak para nabi itu mengucapkan doa bi lafdzir rabbi, dengan lafadz Rabb, dengan lafadz Rabb. Ya, seperti doa Rabbana inna dzalamna anfusana, kemudian Rabbana hablana, menggunakan lafadz Rabb. Jadi ketika berdoa menggunakan kalimat Rabb, ya, Rabbana, Rabb kami, Rabbi ja'alni muqimas shalah, kan itu menggunakan kata Rabb. Kenapa rahasianya apa? Ini tadi yang sudah dijelaskan oleh beliau rahimahullah ta'ala, karena lafadz Rabb itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan tarbiyahnya, ya, yang memberikan tarbiyahnya, terlebih lagi tarbiyah yang khusus kepada para wali-walinya. Fa inna matalibahum, maka sungguhnya permintaan atau tujuan-tujuan mereka itu kullaha, seluruhnya, ya, dakhilatun, masuk tahta, di bawah rububiyatihil khasati, di bawah rububiyah di sini maksudnya tadi tarbiyahnya Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Jadi doa-doa yang diucapkan para nabi itu merupakan matolib, permintaan mereka, tolabnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua permintaan dari para nabi itu berada di bawah tarbiyahnya Allah Subhanahu wa taala secara khusus untuk mereka. Sedikit lagi. Fadalla qauluhu, maka menunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala Rabbil Alamin. Nah, jadi kalimat Rabbil Alamin itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ala infiradi. Kalau disambung ala infiradihi bil khalqi. Nah, infirad artinya sendiri, bersendirian, munfarid. Jadi kalimat Rabbil Alamin itu menunjukkan bersendirinya Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaannya, wa tadbir, dan pengaturannya, wa ni'ami, dan nikmat-nikmat, wa kamali ghinahu, dan sempurnanya kekayaannya Allah Subhanahu wa taala. Ghina itu artinya kaya, Allah maha kaya. Ketika Allah Subhanahu wa taala maha kaya, artinya Allah tidak butuh sama sekali kepada makhluknya. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Nah, sebaliknya disebutkan di sini wa tamamu faqril alamina ilahi, dan benar-benar tamam itu benar-benar sempurnanya itu faqril alamin, miskinnya seluruh alam semesta. Faqr itu miskin, butuh artinya, ya. Faqril alamin, fakirnya, butuhnya seluruh alam semesta, ilaihi, kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kamal ginallah, sempurna kekayaan Allah, berarti Allah nggak butuh kepada hambanya. Namun sebaliknya, tamam fakril alamin ilaihi, berarti benar-benar butuh seluruh alam semesta ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikulli wajhin wa tibarin, dengan semua sisi dan ungkapan. Jadi memang seperti itu keadaannya. Allah Maha Kaya, Allah nggak butuh terhadap makhluknya. Sebaliknya, makhluknya itu pasti sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah untuk sore hari ini kita cukupkan sampai sini dulu. Apabila benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun salah dan luputnya itu dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.